Mas Ahmad Dhani ya, musisi yang ya fenomenal lah. Bisa dianggap juga karya-karya musiknya itu termasuk jenius lah bagi saya. Cuma sejak berteman dengan Rizik Syihab itu kok jadi goblok menurut saya. Nah ini terakhir di satu channelnya kelompok radikal itu, Ahmad Dhani itu bilang mau membubarkan BNPT, katanya radikalisme itu tidak ada dalam Islam, itu Islamophobia dan lain-lain. Dari logikanya aja udah nggak nyambung gitu loh. Jadi dia bilang radikalisme terus kemudian terorisme itu dalam Islam itu tidak ada, Pak. Ini loh Dan, kamu itu dulu waktu berteman sama Gus Dur itu kamu pinter loh, iya. Ini sejak kamu berteman dengan Rizik Syihab, FPI, Habib itu jadi keterusan gobloknya itu saya heran. Ini loh Dan, kamu kan berteman dengan Habib, dengan terutama Rizik Syihab itu kan salah satu alasan utamanya kan karena kamu menganggap bahwa Habib itu keturunan Nabi. Nah sekarang kan terbukti DNA-nya para Habib itu haplogrupnya G, Gadal, bukan Nabi, Arab aja bukan, Quraisy bukan. Itu artinya ya kamu harus move on dong. Masa Habib yang nipu kamu soal nasabnya ngaku-ngaku keturunan Nabi padahal keturunan Yahudi Askenazi, masa kalau kamu masih ikuti, kamu temen itu gimana? Jelas-jelas menipu umat Rasulullah, jelas-jelas menghina kemuliaan Rasulullah, kok kamu ikut itu gimana? Saya itu paham bagaimana dulu awal kamu itu berteman dengan Rizik, meskipun kamu pernah dipersekusi sama Rizik juga ya, yang waktu pentas album 1 itu ya, Pangeran Cinta itu ya. Karena waktu itu dan mungkin sampai sekarang kamu masih menganggap Habib turunan Nabi, maka kamu terus berdekat-dekat, terus kamu jadi kacau. Dan sejak saat itu kamu bilang NU itu dulu kan jejak digitalnya ada, kamu bilang NU itu bersekutu dengan PKI. Terus apalagi banyak sekali kan kamu yang terakhir ini aku gatel deh Dan ya, kamu kan setahun lebih muda dari aku ya, aku boleh kasih masukan atau jauh lah dari para kabib dari FPI itu loh ya. Kamu jadi goblok soalnya itu, kamu jadi naif dalam pengertian yang memalukan gitu loh, bukan naif dalam pengertian yang culun, bukan. Itu loh Dan, jelas kau bilang zaman Pak Harto nggak ada teroris, ada itu yang ngebom Borobudur, yang membaca pesawat Waila Garuda itu ya kan teroris juga. Dan gini loh Dan, kamu tampilannya kayak begitu itu kasihan Pak Prabowo itu, kamu menyumbang distrust ke pemerintah hari ini ke Pak Prabowo lah. Kamu kan ikut Gerindra, ikut Pak Prabowo lah, kok kamu colometan goblok kayak gitu gimana Dan ya nggak usah ngomong lah kalau nggak ngerti gitu loh. Apalagi mau membubarkan BNPT, Densus itu selama ini udah nangkap ratusan teroris itu kau anggap apa itu? Aneh banget deh kamu itu. Gue ya goblok tapi nah ini kebangetan masalah ini Dan. Itu loh. Kamu itu saya kebangetan, nah loh. Ya sebagai sesama sesama orang Islam dan sama-sama kamu ngaku NU lah, boyo goblok tapi jangan kayak gini lah. Memalukan dan menjengkelkan, katanya kamu membubarkan BNPT itu gimana kamu itu? Ya Dan, ini tolong yang kenal sama Dhani, si Faiz, siapa lagi itu, banyak kan teman-teman yang circle-nya Dhani. Tolong sampaikan ini video ini ke Dhani itu. Wah, lah kamu itu udah dibidik orang loh, ibumu itu Yahudi Askenazi aja udah dipersoalkan orang. Udah loh, istrimu yang sekarang itu ternyata masih berkerabatan dengan DITI, tokoh DITI itu udah dipersoalkan orang. Tapi itu bagi saya itu nggak masalah kayak gitu, itu asal kamu jangan goblok gitu loh. Kamu itu kan sebenarnya otakmu itu cerdas jenius, tapi kalau kamu kena sihir Habib, dekat-dekat dengan Habib ya kamu jadi goblok itu. Makanya kenapa Mbak Yeni Wahid, Putri Gus Dur dan yang lain-lain itu nganggap udah nggak nganggap kamu itu ya mungkin ya karena kamu goblok, nggak pinter kayak dulu, nggak jenius kayak dulu. Karya-karyamu setelah kamu dekat dengan Habib itu, karya-karya musikmu juga goblok itu, nggak bagus-bagus kayak dulu-dulu gitu. Ketika kamu masih belum dekat dengan Rizik, belum dekat dengan Habib itu. Sejak kamu dekat itu tak amati, sejak kamu dekat dengan Habib itu kamu goblok gitu. Ini faktanya begini loh Dan, sekali lagi kamu mau dekat dengan Rizik, dengan Habib itu kan karena kamu beranggapan mereka turunan Nabi. Sekarang ini ilmu DNA membuktikan bahwa Habib itu secara paternal garis laki-laki, haplogrupnya itu G, Gatel, Yahudi Askenazi seperti mamamu. Tapi itu bagi saya itu mau Yahudi Askenazi pun nggak masalah. Jadi masalah itu gini, masalahnya Habib itu Yahudi Askenazi, ngaku-ngaku keturunan Nabi, kemudian ajaran-ajaran leluhur mereka yang sesat, menyesatkan, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, bertentangan dengan Pancasila, membuat orang goblok. Ya contoh korbannya itu kamu itu dekat dengan mereka jadi goblok. Masalahnya itu aja. Mau Yahudi Askenazi kayak mamamu itu saya hormat gitu loh. Mamamu itu nggak ngaku keturunan Nabi. Yang kedua nggak ngajarin ajaran-ajaran para kabib, leluhur kabib yang sesat itu, yang haplogrupnya G itu. Selama itu tuh nggak masalah. Betul loh. Beragama Yahudi pun bagi saya itu nggak masalah kok. Mau apapun agama itu nggak masalah. Tapi masalahnya itu mereka memalsu, menipu untuk merusak Pancasila, untuk merusak Bhinneka Tunggal Ika. Bukan masalah
Islamofobia. Yang terjadi itu adalah fobia terhadap Islam kok, Islam goblok. Islam yang menafsirkan dengan ngawur, dengan apa itu, brutal. Itu loh. Fobianya itu terhadap orang yang ngaku Islam, orang yang ngaku ahli Islam, orang yang ngaku tokoh Islam, tapi menafsirkan Islam dengan goblok, menafsirkan Islam dengan sesat. Masalahnya itu kayak gitu. Mana loh, Dan? Nah, itu yang itu kelompok teroris itu, kelompok radikalis teroris itu, gimana sih? Dan itu apa itu? Saya bandingkan dengan kamu awal-awal sebelum kamu ketemu dengan para Khabib, terutama si Rijek itu. Kamu itu dulu normal, cerdas, pinter, bahkan cenderung jenius. Tapi setelah saya amati, setelah kamu dekat dengan Rijek, kamu dekat dengan Habib, kamu jauh dari keluarga Gus Dur, oh kamu jadi eman-eman loh, Dan. Mana loh, Dan? Nah, kamu kemarin juga ngomong tentang sejarah para Habib. Nah, konyol banget, kamu nggak ngerti apa-apa, nggak mau belajar, nggak mau baca, nggak mau mendengar. Ya temanmu konyol semua, ya kamu kena sihir itu ya, Dan. Anu ya, banyak lagumu itu aku anu banget, seneng banget ngono lho. Mbok yo jok kayak ngono iki, Dan. Masake Pak Prabowo, Dan. Kasihan Pak Prabowo, kamu menyumbangkan distrust untuk pemerintahan ini dengan pernyataanmu ini, dengan kekonyolanmu itu. Kamu boleh arogan, kamu boleh sedikit songong boleh, tapi cerdas. Kembalilah, dan kamu kembalilah menjadi orang cerdas. Ketika dulu kamu masih berteman dengan Gus Dur, dekat dengan keluarga Gus Dur. Tobatlah dari kegoblokan sejak kamu berteman dengan Rizik Syihab dan para Khabib pemalsu nasab Nabi, perusak ajaran Nabi itu. Oke gitu ya, Dan? Aku sangat berharap kepadamu loh, Dan. Oke. Minta maaf, minta ampun, minta ridho kalau salah, kalau keliru. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.